Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam kajian rutin kita dari kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah, yaitu kaidah-kaidah pokok yang berkaitan dengan dakwah salafiyah. Kita masih pada poin yang keempat, di mana poin yang keempat itu berkaitan dengan memahami Al-Quran dan Sunnah harus dengan pemahaman para salafus saleh. Terakhir kita sampai pada ta'liq atau catatan yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan, di mana beliau mengatakan mengikuti para sahabat itu merupakan kewajiban. Lalu beliau membawakan dalil, di antaranya firman Allah dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-100. Kemudian membawakan hadis Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini dikenal dengan hadis tentang mau'idhah muwaddi', yaitu hadis orang yang akan berpisah, yaitu wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dari penggalan hadis yang panjang itu Nabi mengatakan, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Nah, di sini Nabi memberikan anjuran kepada kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat, bahwasanya agama tidak bisa dipahami dengan pemahaman selain daripada pemahaman para sahabat ridwanullahu taala ajmain. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam fi firqatin najiyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait al-firqah an-najiyah. Firqah an-najiyah itu nama lain daripada dakwah salafiyah, yang mana ini juga dibawakan di dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati, yang ditulis oleh Fadilatus Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi. Dalam buku itu beliau menyebutkan di antara nama lain dari dakwah salafiyah itu yang pertama al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Selamat di sini maksudnya adalah selamat dari syubhat, selamat dari penyimpangan, selamat dari merubah-rubah agama ini dengan perkara-perkara bid'ah. Makanya mereka dikatakan al-firqatu an-najiyah. Najiyah itu sendiri artinya selamat. Firqah artinya golongan. Dan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, beliau menulis buku, judulnya adalah Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yang diterjemahkan oleh Al-Ustadz Dr. Ainul Haris rahimahullah, yang berjudul Jalan Golongan Selamat. Ya, di situ diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan Jalan Golongan Selamat. Nah, itu nama yang pertama, nama lain dari dakwah salafiyah. Yang kedua namanya At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah, yaitu kelompok yang selalu ditolong.
Bagaimana maksudnya kelompok ini selalu ditolong? Bahwasanya Allah akan selalu menolong orang-orang yang menghidupkan sunnah, baik itu dari cacian, makian, celaan, ataupun permusuhan dari orang-orang yang tidak senang dengan dakwah salafiyah. Allah tolong. Akan senantiasa kelompok atau dakwah salafiyah itu akan selalu ada. Dimanapun akan selalu ada orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, meskipun jumlah mereka itu sedikit. Ya, meskipun jumlah mereka sedikit. Tetapi kita berdoa, kita berharap semoga semakin banyak yang mengikuti dakwah salaf, agar mereka mengetahui tentang hakikat dari Islam yang sesungguhnya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Yang ketiga, nama lainnya itu adalah al-ghuraba, yaitu orang yang terasing. Itu diambil dari sabda Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam mulai dari keterasingan dan dia akan kembali asing. Di antara penafsiran para ulama dari hadis ini, dahulu kaum muslimin asing di tengah-tengah orang-orang musyrikin, dan akan kembali asing bukan di tengah orang musyrikin, tapi di tengah kaum muslimin yang mereka itu jahil terhadap sunnah Nabi SAW. Ketika ada kaum muslimin yang menghidupkan sunnah, mereka dikatakan membawa ajaran baru, padahal hakikatnya mereka sedang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan itu yang sering kita hadapi, yang sering kita rasakan. Dikala kita menghidupkan sunnah Nabi, kita dikatakan membawa ajaran-ajaran baru. Maka kita katakan itu baru bagi mereka, karena mereka tidak paham sebelumnya tentang sunnah Nabi. Tetapi bagi orang-orang yang memahami tentang sunnah Nabi SAW, maka niscaya itu adalah ajaran yang lama, namun dihidupkan kembali oleh kaum muslimin agar kita tidak jauh meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita bisa lihat dari diri kita sendiri ya. Dulu belum kita ngaji, kita melihat orang-orang yang mempraktekkan sunnah itu adalah orang-orang kok aneh gitu kan ya. Tapi seiring dengan kita belajar, kita memahami tentang ilmunya, mulailah kita paham bahwasanya apa yang mereka praktekkan itu merupakan sunnah Nabi SAW. Maka pentingnya belajar itu. Kemudian yang keempat, ya, nama lainnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya orang yang paling memahami sunnah, sedangkan al Jamaah artinya mereka senantiasa bersatu di atas kebaikan, bersatu di atas sunnah, bukan bersatu di atas keinginan pribadi. Tidak seperti slogannya orang-orang pergerakan, orang-orang harokah. Apa slogannya orang-orang harokiin? Di antaranya yang pernah disampaikan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin, misalkan mereka mengatakan nata'awanu fima ittafaqna wa natadawwaru fima ikhtalafna. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling memberikan toleransi atau uzur dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Maka kita katakan, kalau yang diperselisihkan itu dalam urusan fikih, maka itu tidak ada masalah. Kita berselisih dengan saudara kita dalam urusan fikih, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau perselisihan itu menyangkut urusan akidah, apalagi itu menyangkut urusan pokok dalam agama kita, prinsip dasar dalam agama kita, maka tidak boleh kita berselisih. Kalau kita berselisih, maka para ulama mengatakan kita dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Ingat, dikeluarkan dari Ahlus Sunnah itu tidak sama dengan kita keluarkan dari Islam. Karena kalau keluar dari Islam itu kafir namanya. Tapi kalau mengeluarkan dari Ahlus Sunnah, dia tetap muslim, tapi dia menyimpang dalam perkara-perkara tertentu. Bisa dipahami ini jamaah ya. Jadi jangan antum keluar nanti dari sini, yang keluar dari Ahlus Sunnah, yang menyimpang dari pokok Ahlus Sunnah dikatakan dia kafir. Tidak. Jangan seperti orang Khawarij, ya dikit-dikit kafir. Ya, keluar dari Ahlus Sunnah itu tidak sama dengan keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam kafir. Ya, dalam hukum Islam bisa kita perangi kalau dia keluar dari Islam. Tapi kalau keluar dari Ahlus Sunnah, dia menyimpang dari manhaj salaf, dia tetap muslim, tapi dia memiliki penyimpangan yang harus diluruskan. Dan itu tugas kita mendakwakan mereka.
Ya. Kita dakwakan dengan cara yang lembut, mengarahkan mereka, mengajak mereka. Tidak perlu sampai kita berdebat. Kalau berdebat, khawatirnya nanti kalau kita kalah hujah kita terkena syubhat. Karena banyak ustadz-ustadz media sosial sekarang ini. Ustadz Instagram, ustadz Facebook. Kita kalau baca komentar itu ya, Masya Allah. Ya, komentarnya itu bawa dalil, ternyata dikopas. Ya, bukan karena hasil dia belajar. Ya, tapi ilmunya itu kopas, copy dan paste. Ya. Ini ilmunya mahasiswa ini. Kalau sudah kebelet buat makalah itu, ya biasanya cari di internet, dikopas, dikopi dan paste. Ya. Ilmu nurun, ya karena nurun dari atas ke bawah itu. Ya. Kemudian nama yang lain, yaitu mereka disebut dengan ahlul athar. Apa itu ahlul asar? Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan asarnya para sahabat. Artinya mereka mengambil pendapat para sahabat, mengambil pendapat para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu disebut dengan asar. Ya. Nah itu diantara nama dari ahlus sunnah. Ya, jadi ada berapa tadi? Yang pertama firqah najiyah, at-taifah al-mansurah, al-ghuraba, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ahlul asar. Lalu mereka disebut juga ahlul hadis. Ya, ahlul asar dengan ahlul hadis itu sama saja. Ya, kurang lebih sama. Cuma asar itu lebih umum daripada hadis. Kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi. Tetapi kalau asar itu bisa disandarkan kepada Nabi, bisa disandarkan kepada selain Nabi. Itu namanya asar. Jadi lebih umum daripada hadis. Kalau antum belajar mustalah hadis akan antum dapati istilah-istilah ini. Nah, itu diantara nama lain daripada ahlus sunnah atau dakwah salafiyah. Baik. Nah dikatakan di sini. Nabi SAW menyebutkan tentang firqah najiyah. Apa kata Nabi? Hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya? Maksudnya berpegang teguh di sini Al-Quran dan Sunnah, jelas. Nabi berpegang teguh dengan Al-Quran, Nabi berpegang teguh dengan Sunnah. Para sahabat pun demikian. Makanya kalau kita ingin memahami agama ini, terutama sumber kita beragama, itu nggak bisa kita lepas dari pemahaman para sahabat. Karena mereka yang paling paham agama ini. Siapa di antara kita yang lebih paham Al-Quran daripada Abdullah ibnu Abbas? Enggak ada yang lebih paham. Siapa di antara kita yang lebih paham tentang hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah? Tidak ada. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ahlul hadis, Ibnu Abbas yang paling memahami tentang Al-Quran. Antum kalau baca tafsir Ibnu Katsir paling banyak dibawakan perkataan Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas punya murid. Ya, banyak muridnya Ibnu Abbas. Beliau diberkahi karena doa Nabi SAW. Nabi mendoakan beliau supaya menjadi ahlul Quran. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan keilmuan Ibnu Abbas. Jangankan kita yang jauh tinggal dari zaman para sahabat, jauh hidup dari zaman para sahabat, sekelas para sahabat senior saja tidak bisa mengalahkan keilmuan Ibnu Abbas. Apalagi tatkala memahami ayat atau surat An-Nasr, ketika Allah menurunkan surat An-Nasr yang itu ternyata merupakan berita akan Nabi meninggal dunia. Para sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf memahami ayat itu, bahwasanya surat An-Nasr itu adalah surat menjelaskan Islam itu menang. Benar. Tetapi di balik itu ternyata surat An-Nasr itu berbicara tentang Nabi Muhammad akan segera meninggal dunia. Dan itu tidak dipahami oleh para sahabat-sahabat senior. Kecuali Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Oleh karenanya para jamaah sekalian, tidak bisa kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini kecuali harus dengan pemahaman mereka. Maka kita harus menilik kepada bagaimana mereka memahami. Contoh masalah firman Allah Ta'ala. Ketika kita mulai menyimpang dari pemahaman para sahabat, jatuhlah kita ke dalam penyimpangan. Seperti Khawarij, salah di dalam memahami firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir.
Khawarij memahami ayat itu tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, tidak mengambil pemahamannya Abdullah ibnu Abbas. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap yang tidak berhukum dengan hukum Islam disebut dengan kafir. Makanya mereka mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam dikafirkan sama mereka. Padahal Abdullah ibnu Abbas jelas-jelas mengatakan ayat itu maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Kufur tapi yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kapan seseorang itu dikatakan dia kafir terhadap satu hukum? Kalau satu, dia menerapkan satu hukum dan dia meyakini hukum yang dia buat itu lebih utama daripada hukum Allah. Kalau dia meyakini hukum yang dia buat itu lebih utama daripada hukum Allah, maka ini jelas bisa membawa dia kepada kekufuran. Itu satu. Yang kedua, ketika dia mengatakan demikian, apakah dia termasuk orang-orang yang mengatakan dengan ilmu atau mengikuti hawa nafsu atau dipaksa? Ini berbeda hukumnya. Antara orang yang dipaksa dengan mengatakan sesuai dengan hawa nafsu itu tidak sama. Seperti contoh Yasir, Ammar bin Yasir disuruh untuk mencela Nabi SAW, disiksa, diazab oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Saking gak bisa dia menahan siksaannya, akhirnya dia pun mencela Nabi SAW, mengeluarkan kata-kata mencela Nabi. Dan mencela Nabi itu kan kufur, keluar dari Islam. Karena dia sudah mengeluarkan kata tersebut, dia berlari kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku telah mencelamu karena aku dipaksa, aku disiksa, aku tidak bisa menahan siksaan itu. Maka Allah mengatakan, ya walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan orang-orang yang hati mereka itu tenang dengan keimanan. Meskipun ucapan mereka itu ucapan kufur, kalau mereka dipaksa tetapi hati mereka tenang bersama keimanan, maka mereka tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, lihat bagaimana Ahlus Sunnah itu tidak mudah di dalam mengkafirkan orang. Sekarang ada orang ya jelas-jelas sujud di kuburan. Apakah antum katakan dia kafir? Tidak bisa antum katakan dia kafir. Meskipun dia sekarang sujud di kuburan, antum harus tanya dulu, dia sujud itu lantaran karena apa? Hawa nafsunya, atau bisa jadi karena kesandung batu tiba-tiba sujud. Lagi jalan kesandung batu cepluk sujud, oh kafir. Sudah jatuh ketiban tangga, kan kasihan dia itu. Mungkin lagi jalan di kuburan, habis ziarah kubur, mungkin pergi ziarah ke kuburan orang tuanya, lagi jalan mungkin lagi main HP, saking fokusnya itu main HP, ada batu atau ada apa, ada kayu kesandung dia, tiba-tiba posisi dalam sujud. Kita lagi masuk, oh ente sujud di kuburan, kufur, ente keluar dari Islam, bunuh dia sekarang. Oh enggak bisa, harus tanya dulu, enggak gegabah dalam masalah ini. Nah, coba lihat, ketika salah di dalam memahami, tidak mengambil pemahaman para sahabat, yang terjadi apa? Yaitu tadi, keluar dari pemahaman yang benar, menyimpang. Khawarij melakukan pemberontakan, melakukan pengeboman, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Sebabnya sepele, ikhwan. Dan memang ini bukan perkara yang sepele juga, perkara yang besar. Ketika mereka itu tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Ya, mengerikan. Ya, luar biasa perkara ini. Ini bukan perkara yang hal ini perkara yang berat, masalah jamaah sekalian ya. Makanya penting kita itu mengambil pemahaman para salafus saleh. Untuk melihat banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah itu. Contoh dalam ayat yang sering dijadikan sebagai bahan perdebatan, Ar-Rahmanul 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Sebenarnya dalil yang sangat tegas menjelaskan Allah di atas itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak kaum muslimin mereka mengingkari Allah di atas, tetapi mereka merayakan hari raya Isra dan Mi'raj. Tanya sama mereka coba. Isra apa sih artinya Isra? Isra itu berjalan di malam hari. Dari Mekah menuju Palestina. Mi'raj itu apa? Naik ke langit ketujuh. Pertanyaan saya, kalau Allah berada di mana-mana, ngapain Nabi Muhammad naik ke langit yang ketujuh menerima perintah sholat? Ya udah di mana-mana aja, tidak perlu harus melakukan Isra dan Mi'raj, cukup di kota Mekah saja, kan Allah di mana-mana. Tetapi satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama di situ, di antara pelajaran yang sering dilupakan oleh kaum muslimin terkait peristiwa Isra dan Mi'raj itu, yaitu Allah itu berada di mana? Di atas. Allah di atas.
Namanya mi'raj itu naik, bukan turun, Pak. Ya naik itu dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu namanya mudun, Pak. Atau nyungsep. Kayak ada mobil masuk ke itu kan. Nyungsep namanya itu. Kalau naik ke atas, kalau dari bawah ke atas itu namanya naik. Oh jelas kok. Antum buka buku bahasa manapun ya, namanya mi'raj itu naik dari bawah ke atas. Antum buka buku bahasa manapun. Bahasa Arab tapi ya, bukan bahasa Indonesia. Antum buka buku bahasa Arab manapun. Diingkari sama mereka. Nah, ketika mereka itu tidak mengambil pemahaman para salaf, pemahaman para salafus soleh, akhirnya yang terjadi apa? Mereka mengatakan, oh ini bukan Allah di atas maksudnya, tetapi istawa di sini adalah istaulah, Allah itu menguasai. Jatuhlah mereka ke dalam penyimpangan. Sederhana kan? Ya. Tapi fatal akibatnya. Contoh lagi, ketika mereka mengatakan bahwasanya bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Jelas para sahabat itu mengatakan dalam tafsirnya, kita katakan Allah punya tangan, tetapi tangannya Allah itu seperti apa, itu yang kita tidak tahu. Ketika kita meninggalkan pemahaman ini, mengambil pemahaman yang salah, apa yang terjadi? Oh Allah itu tidak punya tangan. Kalau kita katakan Allah punya tangan, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Berarti tangan di sini artinya menguasai. Oh jatuhlah dalam penyimpangan. Ya. Padahal sederhananya begini, siapa yang paling paham tentang Allah? Ya Allah sendiri dan Nabi SAW. Ketika Allah mengabarkan tentang dirinya, berarti itulah yang hak untuk dirinya. Akan tetapi akal manusia itu tidak sampai untuk memikirkan hal itu, maka cukup kita beriman. Nah, ikhwan ya, mengikuti manhaj salaf itu nikmat luar biasa karena kita diarahkan untuk berpikir sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, agama itu simpel gitu loh, tidak ruwet. Yang meruwetkan agama itu ya mereka-mereka yang menyimpang dari pemahaman yang benar itu. Akhirnya harus memutar otak ini. Padahal tinggal tetapkan Allah di atas, sudah Allah di atas. Adapun ya Allah bersemayam itu seperti apa? Ya, terserah Allah Ta'ala. Ngapain kita urus Allah? Ya. Ibarat kata ya, kita sebagai karyawan itu nggak boleh ngurus komisaris atau direktur itu. Direkturnya mau datang jam 10, mau datang jam 11, ya terserah dia. Nggak ada ceritanya, ada karyawan ngelihat direkturnya datang jam 11. Pak, kok datang jam 11? Yang ada sebentar lagi surat pemecatan itu datang ke meja itu. Yang ada itu atasan ngurus bawahan. Nggak ada ceritanya bawahan ngurus atasan itu. Nggak ada ceritanya. Saya sebagai owner nih, ada saya punya pegawai. Pegawai saya bilang sama saya, oh bapak tuh begini. Oh insya Allah zakallah khair, ini gaji terakhir pulang. Sudah. Ngapain itu urus sana? Yang ada itu atasan ngurus bawahan. Sama, ngapain kita ngurus Allah Ta'ala? Allah yang ngurus kita. Sudah selesai perkara, Allah yang ngurus kita. Allah suruh kita berdoa di sepertiga malam terakhir, lakukan aja. Tinggal berdoa apa susahnya kok. Allah mengatakan Allah itu punya betis. Sudah katakan Allah punya betis. Mau seperti apa betisnya itu terserah Allah. Gak perlu kita pikirkan. Sudah agama itu simpel aja mas. Jangan kita seperti orang Yahudi, disuruh sembelih sapi. Apa kata orang Yahudi? Warnanya apa? Betina atau jantan? Ya, tanduknya gimana? Ya, terus gemuk atau enggak? Sudah banyak nanya, nggak dilakukan. Ya, orang Yahudi itu kayak gitu. Ya, jadi Abu Tako jadinya. Ya, takontok. Ya, nggak dilakoni. Gitu kan. Subhanallah jemaah. Ya, jangan seperti itu. Kata Nabi SAW, di antara perkara yang membinasakan kaum muslimin yaitu kasratus su'al, banyak nanya tapi tidak melakukan. Yang betul itu nanya, melakukan. Kalau belum bisa melakukan, berdoa sama Allah agar kita dimudahkan melakukan perkara tersebut. Baik, kita lanjut. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, dzakara ashabahu sallallahu alaihi wasallam bi annahum ala manhajin mustaqim. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini tentang sahabatnya. Kenapa disebutkan sahabatnya? Karena mereka itu berada di atas jalan yang lurus.
Jelas muridnya Nabi. Ya. Muridnya Nabi. Meskipun tidak kita pungkiri ya, setelah Nabi meninggal dunia ada yang murtad. Tetapi secara umum para sahabat, terutama orang-orang yang terpilih, mereka adalah panutan kita. Lihat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana Anas bin Malik, bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar. Itu ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat. Dari mereka banyak lahir ulama-ulama. Setelah itu ada Mujahid, ada Qatadah, ya, banyak ulama-ulama yang lain. Ada Sa'ad ibn Musayyab, lahir para ulama yang lainnya. Kemudian generasi berikutnya datang Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Itu berawal dari generasi awal umat ini, yaitu para sahabat. Dan dari mereka lah ilmu itu turun-temurun. Secara nggak langsung disitulah sanad ilmu itu. Jadi nggak perlu harus ada sanad tertulis itu, nggak perlu. Karena pasti ilmu yang lurus itu, mau kita hidup di tahun berapapun, kalau sumbernya sama, cara memahaminya sama, pasti tidak akan berbeda. Antum mau baca buku klasik ulama abad ketiga, abad keempat, selama mereka berada di atas pemahaman yang satu, pasti pemahamannya sama. Jangankan yang benar, yang menyimpang aja, kalau gurunya satu, kalau pemahamannya satu, pasti menyimpangnya sama. Apalagi yang jelas-jelas benar, di atas akidah yang benar, pemahaman yang benar. Antum mau baca buku abad ke-7 Hijriah, antum mau baca abad ke-6 Hijriah, antum mau baca bukunya Imam Bukhari tentang akidah, sama antum baca buku ulama di zaman sekarang, kalau sumbernya satu, tetap mereka mengatakan Allah itu berada di mana? Di atas. Tetap Allah berada di atas. Terkhusus kepada para kaum muslimin yang mereka itu tidak mau mengambil akidahnya Syafi'i, hanya mengambil madhab dari sisi fikihnya. Antum buka buku Syafi'i, jelas di buku Syafi'i itu mengatakan Allah di atas. Muridnya, siapa murid Syafi'i yang paling terkenal? Ya, murid Syafi'i yang paling terkenal yaitu, sebentar saya lupa namanya. Di Mesir itu, kok saya lupa namanya dia. Ada yang ingat namanya itu? Ya, jadi dia punya buku akidah, menjelaskan tentang akidah Imam Syafi'i, dijelaskan dari awal sampai akhir. Ya. Saya lupa namanya, sebentar saya lihat. Itu murid plaknya beliau. Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani itu murid plaknya Imam Syafi'i. Beliau belajar secara mendetail kepada Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir. Antum baca bukunya Akidah Al-Imam Al-Muzani, sama seperti apa yang dituliskan oleh gurunya. Tidak ada bedanya. Itu karena satu sumbernya. Oleh karena itu ikhwan, ya, para sahabat itu berada di atas manhaj yang lurus. Kemudian kata beliau, wahum afhamu minna wal aqrab minna ila ma'rifatil kitabi was sunnah. Para sahabat itu adalah orang yang paling paham terkait urusan agama ini dari kita. Orang yang paling dekat dengan kebenaran dari memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya jelas, karena mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Li'annahum talaqqal ilma an Rasulillah SAW wajahadu ma'ahu. Yang mana mereka itu mengambil ilmu secara langsung dari Rasul, berjihad bersama Rasul, wasyahadut tanzil, dan yang paling penting mereka itu menyaksikan bagaimana wahyu itu diturunkan dan bagaimana Nabi mempraktekkan wahyu itu. Para sahabat, ya. Kan kalau wahyu itu mau turun kan banyak kondisinya Nabi itu ya. Kadang-kadang Nabi itu merasakan meriang yang luar biasa, itu tandanya wahyu mau turun, berkeringat. Wahyu mau turun. Kadang-kadang kalau Nabi sudah diam lama, itu tandanya wahyu mau turun. Dan para sahabat mengerti tentang hal itu. Setelah itu baru disampaikan kepada para sahabat. Makanya para sahabat mengatakan dahulu, kunna nata'allamu asyra ayat walam natajawazhunna hatta na'malu bihinna.
Kami dahulu belajar 10 ayat dan tidak lebih dari itu sampai kami bisa mengamalkan 10 ayat ini baru kita menambah 10 ayat tersebut. Tetapi coba lihat di zaman sekarang, ada orang yang sanggup baca Quran itu 1 hari full. Tetapi apa yang dia dapatkan? Harusnya bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran yang dia baca, tapi nyatanya tidak merubah keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Kan apa yang kita baca kan harus kita pahami. Kalau sekedar baca dan dipahami, ya bahasa apa bedanya kita sama burung beo? Burung beo itu disuruh ngomong ya ngomong, antum bilang assalamualaikum, assalamualaikum dia. Ya. Antum ngomong apa ya, dia akan ngikuti. Itulah burung beo. Kita tidak boleh sama dengan burung beo. Apa yang kita baca ya harus kita pahami. Baca ayat, apa maksudnya dari ayat ini? Wong antum kalau dikirimi SMS atau dikirimi WhatsApp oleh seseorang, antum akan pikir ini maksudnya apa ya? Orang ini ngomongnya apa? Antum akan berpikir 7 keliling untuk memahami ucapan itu. Lah kenapa ucapan Allah Ta'ala tidak kita lakukan demikian? Ini Allah ngomong seperti ini maksudnya apa? Kalau tidak paham kan ada buku tafsir bisa dibuka tuh. Ada Ibnu Katsir, ada tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ada Al-Qurtubi. Sekarang apalagi sekarang ya, antum buka HP, antum buka aplikasi Al-Quran, di situ sudah tertera tafsirnya, tinggal dibaca. Cuma yang kurang kemauan. Kalau lagi baca Quran, apalagi sudah masuk WA, insya Allah WA yang dibaca. Apalagi itu WA jualan. Ya. Pembeli adalah raja, Ustaz. Benar, pembeli adalah raja. Siapa bilang pembeli bukan raja? Ya, sepakat kita pembeli adalah raja. Ya. Cuma masa dikala kita sedang berholwat dengan Allah Ta'ala kemudian diganggu sama urusan dunia lalu kita langsung mail kepada urusan dunia seperti itu. Ya. Berarti kita masih harus mencontoh Sa'ad ibn Amir al-Jumahi. Sa'ad bin Amir itu malam hari kalau sudah maghrib rumahnya gak mau diketuk sama masyarakatnya. Dia kan ditunjuk sebagai gubernur di wilayah Syam di zamannya Umar. Kalau sudah maghrib tidak boleh mengetuk pintu rumahnya. Nah itu pernah dilaporkan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, kami ingin mengeluhkan 3 hal tentang pemimpin kami Sa'ad bin Amir al-Jumahi ini. Apa itu? Salah satunya, ini pemimpin kami kalau sudah malam hari gak mau diketuk pintu rumahnya. Ditanya sama Umar, ya, apa alasanmu kenapa engkau tidak mau diketuk pintu rumahmu oleh masyarakatmu? Apa jawabannya? Siang harinya aku berikan untuk mereka, untuk berkonsultasi kepadaku, malam harinya itu bagian aku dengan Allah Ta'ala. Kita harus belajar dari beliau. Ya. Siang harinya untuk mereka, malam harinya untuk Allah. Abu Darda, antum baca kisah Abu Darda. Sehingga ada sebuah ungkapan dari Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, inna li nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya tubuhmu itu punya hak untuk engkau berikan. Apa sebabnya ucapan ini keluar? Ucapan ini keluar karena Salman nginap di rumahnya Abu Darda dan melihat Abu Darda itu sholat malam dari habis Isya sampai menjelang subuh, sampai istrinya tidak dikeloni. Istrinya tidak dikeloni sama Abu Darda. Tahu apa kata Salman? Tidur sudah tidur. Bangun dia tengah malam, ibarat jam itu ya, jam 12 bangun dia. Dia dirasani sama Salman itu kok bangun dia. Tidur. Disuruh tidur. Bangun lagi jam 2, belum. Ayo tidur lagi. Sampai 1 jam sebelum mau adzan subuh barulah mereka bangun. Mereka bangun lalu Salman mengatakan, "Ya Abu Darda, tubuhmu itu punya hak, istrimu punya hak, anakmu punya hak. Engkau boleh beribadah kepada Allah, tetapi ingat mereka itu masing-masing memiliki hak. Lah istrimu ini ya keloni, tidur itu ya kamu harus dekati dia, ya itu punya anak ya dikasih haknya. Tubuhmu itu ya jangan kau porsir untuk beribadah terus, butuh istirahat. Ya. Butuh istirahat. Nah, ini para sahabat seperti itu. Bayangkan mereka itu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Luar biasanya gitu loh. Nah kita baru sedikit ini kita mau istiqomah di atas ketaatan ini ya, mau baca Quran sedikit baca. Apalagi baca Quran di HP, Masya Allah teman. Ya, dinyalakan datanya dikit muncul tuh WA, tuh Telegram segala macam, Facebook, segala Instagram itu. Apalagi ada notifikasi, pertama notifikasi Ustadz Fulan lagi live dibuka.
Langsung datang notifikasi WA. Oh, dibuka ya, sudah habis sudah. Ya, baca Allahu Akbar, adzan di masjid. Baca Qur'annya lupa. Alasannya besok lagi kan masih ada waktu, Ustaz. Iya kalau masih hidup, kalau enggak. Nah, kita seperti itu. Para sahabat beda. Ya, makanya mereka disebutkan di sini sebagai generasi terbaik. Wa arafu ta'wil, dan mereka adalah orang yang paling memahami tentang tafsir dari Al-Qur'anul Karim. Fahum a'lamu minna wa aqrabu ilal haqqi was-shawab fil jumlah. Dan mereka adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran secara umum. Itulah para sahabat. Dan Nabi SAW sudah mengatakan tentang mereka, para sahabat tidak mungkin bersatu di atas penyimpangan. Tidak mungkin. Ya. Meskipun di antara mereka terjadi perselisihan di antara mereka, tapi secara umum mereka itu bersepakat di atas kebenaran. Itulah para sahabat. Ya, sepakat para sahabat di atas kebenaran. Namanya perselisihan itu wajar, ikhwan. Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi tidak menjadikan mereka kalau berbeda pendapat mereka tidak akan saling bermusuh-musuhan seperti kita. Kita ini padahal bedanya masalah fikih loh. Ya, itu sudah kayak perbedaan masalah akidah. Apalagi perbedaan masalah akidah lebih parah itu. Masalah fikih aja sudah gontok-gontokan. Ya, apalagi kalau sudah beda calon. Keluarganya pilih calon nomor 1, dia pilih calon nomor 2. Edisi nyoblos gitu loh. Kalah dia, bakar rumahnya. Keren banget itu. Banyak kayak gitu tuh. Ya. Di kampung saya, padahal itu pemilihan kepala desa loh. Sampai saling bakar rumah. Ngeri. Padahal itu berselisih dalam hal-hal yang tidak sepatas. Subhanallah. Coba untuk melihat para ulama gitu ya. Para madhab. Contoh Al-Imam Malik itu kan muridnya gurunya Imam Syafi'i, betul? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Tetapi kalau antum perhatikan gaya bermadhabnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu beda. Imam Syafi'i meyakini tentang adanya kunut. Imam Malik tidak meyakini tentang adanya kunut. Karena secara hadisnya dhaif. Tapi coba lihat bagaimana mereka saling menghargai satu dengan yang lain pendapat. Kalau Imam Syafi'i lagi sholat di tempatnya Imam Malik, dia tidak kunut, dia ikut. Bagaimana di sana? Tapi kalau Imam Malik lagi sholat di tempatnya Imam Syafi'i, misalkan lagi sholat di belakangnya Imam Syafi'i kunut, dia ikut kunut. Ya. Adzan dulu.